Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ismail Irsyad dengan NPM 2301100210015 dari kelas A. Di sini saya ingin memberikan ulasan terkait dengan judul penerapan metode sustainable dalam penentuan estimasi ukuran populasi ikan mola-mola di perairan Indonesia. Nah, untuk pendahuluan, populasi adalah area di mana subjek atau objek berada dapat dihitung hingga memiliki karakter unik. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang saat ini diperhatikan oleh pemerintah karena kepunahannya. Oleh karena itu, tidaknya dibutuhkan informasi mengenai jumlah populasi hewan yang hampir punah. Agar kita selaku manusia dapat mengantisipasi agar hewan tersebut tidak punah dan melestarikannya. Eh, Contoh-contoh hewannya adalah orangutan, badak, badak bercula satu, musang congkok, ikan mola-mola, badak putih, dan lain-lain adalah beberapa hewan yang sangat langka. Ikan matahari yang biasa juga dikenal ikan mola-mola sangat langka di seluruh dunia. Ikan mola-mola adalah ikan raksasa dengan ukuran rata-rata 1,8 meter dan sangat langka di seluruh dunia. Hanya ada di Bali, Indonesia, dan biasanya hanya ada di Nusa Penida dari bulan Juli hingga September. Ya, pengertian dari populasi. Jadi, berdasarkan karakteristiknya, populasi dibagi menjadi dua kelompok, populasi tidak tertutup dan populasi tertutup. Populasi tidak tertutup dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam populasi, seperti peningkatan atau penurunan populasi, sehingga populasi tidak konstan dari waktu ke waktu. Begitupun sebaliknya, populasi tertutup tidak memiliki faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam populasi. Selanjutnya, ada metode capture mark release capture atau bisa disingkat CMRR. Menghitung populasi secara keseluruhan atau sensus adalah cara yang paling akurat untuk mengetahui kerapatan populasi. Statistika mengembangkan metode untuk mengestimasi populasi hewan dalam populasi tertutup. Metode ini dikenal sebagai capture mark release capture dan digunakan untuk menangkap, menandai, melepaskan, dan menangkap kembali sampel sebagai metode pengamatan populasi menurut SOIM 2016. Selanjutnya ada metode sustainable. Terdapat tiga metode dalam teknik capture mark release capture, yaitu metode Likon-Petersen, metode sustainable, dan metode Schumacher-Meyer. Metode yang paling sederhana yaitu metode Likon-Petersen, dilakukan dengan satu penandaan marking dan satu penangkapan ulang di capture. Metode sustainable muncul untuk memperbaiki metode Likon-Petersen. Metode ini merupakan metode dengan penandaan dan penangkapan ulang hewan lebih dari dua kali. Selanjutnya ada asumsi menggunakan metode sustainable. Yang pertama adalah pemberian tanda pada hewan tidak mudah hilang. Yang kedua, hewan yang sudah ditandai harus tercampur secara homogen dalam populasi. Yang ketiga, populasi harus dalam sistem tertutup. Yang keempat, hewan ditangkap sekali atau lebih tidak mempengaruhi hasil sampling selanjutnya. Yang kelima, ada sampel diambil secara acak dari populasi. Yang keenam, sampling dilakukan dengan interval waktu yang tetap. Yang terakhir ada ukuran populasi harus konstan dari satu periode sampling dengan periode yang berikutnya. Selanjutnya ada prosedur metode sustainable. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tempat dan menentukan hewan apa yang akan diestimasi jumlah anggota populasinya. Yang kedua ada capture. Pada langkah kedua yang dilakukan adalah menangkap atau mengambil sampel dari populasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam mengestimasi jumlah anggota populasi hewan setelah sampel diperoleh. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah sampel yang ditangkap pada pengambilan sampel pertama. Yang ketiga ada mark atau penandaan. Pada langkah ketiga ini yaitu setelah melakukan pengambilan sampel pertama, tandai semua sampel yang ditangkap. Pemberian tanda pada hewan dapat dilakukan dengan cara apapun. Syarat utama pemberian tanda ini adalah tanda tidak mudah hilang. Untuk pengambilan sampel kedua dan seterusnya, tandai hewan yang belum diberi tanda. Artinya, hewan yang sudah ditangkap sebelumnya atau hewan yang sudah diberi tanda tidak perlu diberi tanda kembali. Yang keempat ada rilis, yang kelima dari capture, yang keenam ada perhitungan statistik.
Nah, jadi langkah terakhir ini ada eh, menentukan estimasi jumlah populasi hewan dengan menggunakan perumusan yang telah ditentukan. Kemudian menentukan varians dan standar errornya. Itu ada perumusan metode. Jadi di sini ada perumusan metode. Selanjutnya ada pembahasan. Oke. Jadi data yang diambil di sini adalah dari data ikan mola-mola dalam JCREPS 2014. Jadi di sini ada berapa? 15 hari, 15 hari, 14 hari, mohon maaf. Jadi di sini si JCREPS ini melakukan riset selama 14 hari. Jadi yang hari pertama itu tanggal 2 Juni, jumlah ikan yang tertangkap itu ada 10. Jumlah ikan yang ditandai pada pengambilan sampel atau M kecil, I kecil 0. Jumlah ikan yang harus tandai pada pengambilan sampel ada 10. Selanjutnya, di tanggal 3 Juni, jumlah ikan yang tertangkap ada 27. Jumlah ikan yang ditandai pada pengambilan sampel ada 0. Dan jumlah ikan yang harus tandai per pengambilan sampel ada 27. Terus sampai ke hari ke-6. Di 6 Juni, tanggal 7 Juni, ikan yang tertangkap ada 5. Oh, mohon maaf, sampai ke 7 Juni. Lanjut ke 8 Juni, jumlah jumlah ikan yang tertangkap ada 6. Jumlah ikan yang ditandai pada pengambilan sampel ada 2. Jumlah ikan yang ditandai ada 4. Kenapa demikian? Karena di dalam jumlah ikan tertangkap sudah ada 2 ikan yang ditandai dan jumlah ikan yang belum ditandai ada 4. Maka jadi dari 6 sampel yang ditangkap hanya 4 saja yang belum ditandai. Begitupun sampai hari ke-15. Selanjutnya kita beralih ke tabel yang jumlah ikan yang ditandai per keseluruhan. Kenapa di tabel tanggal 2 Juni di jumlah ikan yang ditandai per keseluruhan atau M besar I kecil itu 0? Karena di hari pertama jumlah ikan itu yang baru ditandai itu tidak ada secara keseluruhan. Jadi baru hari pertama itu tidak masuk ke data. Baru masuk data yang itu lanjut ke hari keduanya. Hari kedua itu di tanggal 3 Juni jumlah ikan yang ditandai per keseluruhan itu ada 10. Jadi perhitungannya di hari kedua dilakukan penandaan sebanyak 27. Tetapi dalam populasi itu sudah ada yang ditandai ikan 10 ekor. Jadi perhitungan di jumlah ikan yang ditandai per keseluruhan itu seperti di hari kedua 10 ekor. Di hari ketiga itu ditambah 10 ekor ditambah dengan jumlah ikan yang ditandai di hari itu sampai ke hari 15, kemudian jumlah. Oke, next. Sekarang ini ada tabel mengenai informasi yang diperlukan untuk perhitungan jumlah anggota populasi ikan mola-mola. Jadi di sini ada perhitungan untuk menambah tabel. Jadi perhitungannya M besar I kecil dikali M kecil I kecil. Jadi di mana ada jumlah ikan yang tertangkap dikali dengan jumlah ikan yang ditandai keseluruhan. 70, itu pun sampai tanggal 15 dijumlahkan, dapat hasil dengan 10.824. Masukkan ke rumus ya. Rumusnya ini. Dan dapatlah hasil akhir 450,875. Karena ini hitungannya per ekor, jadi tidak mungkin kalau misalnya kita menaikkan atau mengurangkan. Jadi kita membulatkan aja menjadi 450 ekor. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah salah satu pendekatan terbaik untuk menghitung jumlah anggota populasi dalam suatu populasi tertutup adalah pendekatan sustainable yang menggunakan lebih dari 2 kali penangkapan ulang dan penandaan. Yang kedua, pada perhitungan populasi ikan mola-mola yang diperoleh dari ecological metodologi oleh Charles J. Krebs, berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan untuk metode sustainable di pembahasan sebelumnya, diperkirakan ada 450 ikan yang termasuk dalam populasi ikan mola-mola dengan menggunakan metode sustainable.
Mungkin sekian ulasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.